Shalom. Di Tuhan kesempatan yang baik kita bisa bertemu lagi pada tahun 2022. Tahun 20 kita sudah pisah masing-masing bawa diri. Karena si COVID itu, si jahat si COVID itu memisahkan kita dari segala kepersatuan kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan pada temanya janganlah tawar hati. Janganlah tawar hati. Pada saat ini banyak sekali manusia di dunia ini mengalami tawar hati. Tawar hati kena penyakit virus corona nomor 1 karena tidak selesai-selesai. Dan tawar hati di kehidupannya, di ekonominya, di usahanya, di kesehatan, dan juga di keluarganya. Akibatnya dia bisa tawar hati kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Hidup kita sebagai manusia tidak akan lepas namanya dari tawar hati. Akibat dari tawar hati adalah kesesakan. Kesesakan itu akan dialami oleh setiap umat Tuhan. Akibat dari kesesakan adalah tawar hati. Akibat dari tawar hati membuat kekuatan kita menjadi kecil. Jadi kalau kita tawar hati, bukan membuat kita bahagia, akan membuat kita kuat, tapi justru akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Kalau kita lihat di Amsal 24 ayat 10, tolong dibuka. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi firman Tuhan mengajar pada kita jangan kita tawar hati, karena akibat dari tawar hati akan membuat kecil kekuatan kita. Kekuatan kita akan menjadi kecil karena firman Tuhan mengatakan jangan kita tawar hati di dalam segala hal. Kita manusia memang bisa tawar hati di dalam kehidupan hari-hari, tapi Tuhan mengharapkan, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan jangan kita tawar hati. Hidup yang penuh kesesakan hendaknya dihadapi dengan ketenangan dan ketenangan. Dan alihkan, fokuskan diri kita hanya pada Tuhan Yesus yang dapat menolong diri kita dan keluarga kita. Tiada ada lagi. Waktu kita ada masalah, kita dalam kesesakan, kita ada dengan ketenangan, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus hanya yang dapat menolong hidup kita. Tanpa Tuhan Yesus adalah kesia-siaan. Usahakan agar diri kita terhindar dari tawar hati, sebab tawar hati pada kesesakan akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Kekuatan apa saja di diri kita menjadi kecil, di dalam jasmani dan juga di dalam rohani. Ternyata kekuatan kita akan menjadi kecil, kekuatan kita di dalam jasmani. Di dalam jasmani ada 3 P. Apa kalau kita tawar hati? Pasti kita mengalami patah semangat. 3 P. Pertama adalah patah semangat. Tidak ada lagi semangat dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan hari-hari, dalam berkeluarga, dalam bekerja, di dalam mencari nafkah, patah semangat. Karena apa? Sudah tawar hati. P pertama adalah patah semangat. Yang kedua adalah putus asa. Putus asa, tidak punya kepercayaan diri atas diri kita sendiri. Apa yang kita kerjakan, kita tidak pernah pikir akan berhasil karena putus asa. Di dalam keputusasaan hidup kita ini banyak sekali hidup kita akhirnya bermasalah. Yang ketiga, pertama patah semangat, kedua putus asa, yang ketiga pesimis. Hidup kita menjadi pesimis. Apapun yang kita lakukan pesimis, nggak mungkin aku berhasil. Di dalam hal apapun selalu pesimis. Diri kita tidak lagi fokus dalam mengerjakan suatu apapun. Diri kita selalu pesimis, tidak ada lagi roh optimis di diri kita, sehingga akhirnya kita tawar hati dan kita tidak, akhirnya diri kita tidak percaya lagi akan pengharapan kita. Karena apa? Pertama patah semangat, yang kedua putus asa, yang ketiga pesimis.
Jadi kalau orang udah pesimis, nggak ada optimis hidupnya, nggak ada punya harapan, nggak punya masa depan. Itu secara jasmani kalau kita tawar hati. Dan apa yang terjadi kalau kita tawar hati di dalam rohani kita? Yang 3B terjadi dalam hidup kita. B pertama, tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak bergairah untuk berdoa dan dengar firman Tuhan. Rohani pertama, B pertama adalah tidak bergairah. B pertama bergairah, tidak bergairah. Secara rohani kita tidak bergairah. Kedua, tidak berminat. B kedua adalah tidak berminat untuk melayani Tuhan karena diri kita sudah tawar hati. Yang ketiga, akhirnya tidak beriman, tidak bergairah, tidak berminat, tidak beriman lagi kepada Tuhan. Iman kita menjadi sangat lemah, dan lemah. Akhirnya terjadilah 4L. Apa 4L? Letih, lesu, lemah, letoy. Hilanglah pengharapan. Dan akhirnya hidup kita dibawa oleh kuasa kegelapan si iblis. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini, apalagi pembukaan pertama kali kita onsite di sini, jangan tawar hati. Ingatlah hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinamis atau real atau nyata. Kadang kita merasa hidup begitu indah, namun kadang juga hidup merasa suram. Suram yang hidup biasa kita alami jika kita berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan hidup, pergumulan hidup, dan yang lainnya. Hidup kita real dan nyata. Kita nih hari bisa ketawa, minggu depan kita menangis. Nyata. Kita bukan seperti bintang film yang di rumahnya di pojokan di Jarakasa di gang. Dia juga di bintang film, dia naik Mercy, naik BMW, rumah gedong. Pas selesai main film, masuk lagi ke gang. Rumahnya emang asalnya dia bintang film miskin, masuk ke gang lagi. Waktu main film dia hidupnya luar biasa kelihatannya. Itu permainan sandiwara, permainan film, tapi hidup kita real, nyata. Jadi hidup kita ini, kita akan mengalami namanya hidup di dunia ini. Maka tidak ada satupun manusia yang akan bisa menghadapi hidup semuanya serba smooth, semua serba wah. Tidak, ada waktunya. Kita ada waktunya akan sedih, juga akan ketawa. Itulah manusia. Kita hidup real. Pada saat seperti itulah hubungan hidup kita. Seringkali godaan datang merupakan pikiran-pikiran yang membuatnya kita tawar hati. Iblis tentu sangat senang dan keadaan seperti itu. Kalau keadaan itu, kalau kita tawar hati, iblis menjadi senang. Kalau kita menjadi tawar hati, ini akan dimanfaatkan untuk memujuk kita menjadi pribadi yang lemah dan hidup tanpa mempunyai harapan dan masa depan, seolah Tuhan jauh dari diri kita. Jadi seolah Tuhan jauh dari diri kita. Kenapa? Iblis mencari kesempatan waktu kita tawar hati. Disitulah dia membujuk kita, membuat kita hidup di bawah kuasa kegelapan si iblis. Tolong ditutup pintu ini, tutup. Jadi ada, kau bisa fokus. Kalau nggak bisa fokus, saya punya sampai firman Tuhannya nggak fokus. Oke? Jadi kembali lagi, kita harus hidup kita jangan tawar hati. Kita manusia real, nyata. Jadi apa yang kita terjadi hidup kita pasti terjadi. Ketawa, bisa sukacita, dan juga kita bisa menangis. Pasti manusia itu akan mengalami namanya kesedihan. Yang pasti kalau kita punya orang tua, kalau kita punya orang tua, suatu hari dipanggil Tuhan. Di saat yang itu kita akan menangis. Mau tidak mau kita akan menangis. Karena orang tua kita yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Makanya kita harus menangis. Tidak mau kita sama. Kalau kita sayang orang tua kita akan menangis karena orang tua kita dipanggil Tuhan.
Itu nyata. Jadi kembali lagi hidup kita real. Jadi tidak ada satupun hidup yang tidak terjadi dalam hidup kita. Semuanya akan terjadi. Saya baru pulang dari Bali kemarin jam 10 malam. Saya dari tanggal berapa? 29 saya di Bali. Di Bali saya kumpul istri saya sama anak mantu cucu saya dari Australia ke Bali. Saya dari Jakarta ke Bali. Ada anak mantu saya, cucu saya dari Jakarta tanggal 20 ke Singapura, dia ke Bali juga. Jadi 3 pesawat tuh, saya sendiri dari Jakarta, anak mantu saya dari Australia, sama istri saya, anak mantu saya dari Singapura, 3 pesawat di atas tuh. Ngeri nggak coba pikir? Satu keluarga 3 pesawat. Kalau Tuhan tidak jaga, Tuhan tidak lindungi, apa terjadi? Tapi saya mendarat, anak mantu saya semua mendarat, istri yang mendarat. Saya jalan-jalan di Bali selama tanggal 29, 30, 1 dan 2 saya pulang. Kemarin betulnya pulang udah capek. Kalau saya nggak punya utang janji sama Pak Nugroho, nih hari saya tidur, ngantuk. Kita kurang tidur terus di Bali. Tiap hari pulang jam 2, jam 1, malam baru kita tidur ngobrol sama anak mantu. Itu hidup bahagia. Bahagia diberkati Tuhan. Tapi suatu hari pun saya akan kehilangan nama ini itu. Kita nggak tahu hidup manusia. Jadi kita harus poin pertama kita ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu 3M. Apa 3M? M pertama, kita harus menerima kenyataan dari hidup ini. Harus kita menerima dari kenyataan hidup ini. Menerima kenyataan dari hidup ini. Hidup yang kita jalani ada hidup yang real atau nyata. Kalau hidup kita real dan nyata, maka pasti ada masa yang dimana kita mengalami nama yang baik, dan juga mengalami mengalami yang buruk. Jadi masalah hidup kita adalah nyata. Tetapi pertolongan dari kasih Tuhan sangat nyata dan lebih nyata dari kehidupan kita. Kita masalah bisa terjadi nyata, tetapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan nyata dari hidup kita. Amin. Saya mengalami problem hidup dari dulu, ngalamin Tuhan angkat, Tuhan pimpin, semua Tuhan nyata dalam hidup saya. Masalah juga nyata. Harta saya habis, bangkrut di Australia. Saya harus pulang ke Indonesia dalam keadaan zero, kata minus. Ratusan M habis di Australia. Saya mengalami. Saya sedih, air mata, anak mantu. Waktu itu saya belum punya mantu, belum punya cucu. Anak saya masih remaja semua, diusir dari bank, diusir rumah 1000 meter, mobil 7 habis, rumah habis, gudang toko semua habis. Anak-anak saya diusir dari rumahnya, kos-kosan deh. Saya udah balik ke Indonesia, mengalami sedih, mengalami hidup. Jadi kembali lagi bahwa dalam realita kehidupan kita sesungguhnya ada beragam musim. Kita tidak bisa menghindari. Ada banyak orang tidak siap menerima kenyataan terjadi dalam hidupnya. Banyak orang tidak siap. Sebabnya banyak orang ingin menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, yaitu masalah hidup yang tidak menyenangkan, bahkan berusaha untuk meniadakan. Siapa yang mau susah? Tidak ada yang mau susah. Siapa yang mau masalah? Tidak ada masalah. Maunya enak semua. Biar Tuhan berkatin terus enak. Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidak siap menghadapi hidup ini, sehingga banyak orang tawar hati karena tidak siap menghadapi hidup ini. Maunya sih senang semua. Memang siap manusia, siapa sih yang tidak mau sakit, mau sedih, mau ada masalah, maunya senang. Saya pun mau senang. Kalau bisa saya tiap hari holiday di Bali tuh, jalan sini jalan sana terus, makan enak semua. Makan di sini ya nggak banyak sih, kali makan 10 orang, cucu 4, anak mantu 10 orang, 2 juta. Makan di sini 700, makan di sini 1,5 juta. Semuanya mahal di Bali, nggak ada yang murah. Tetap puji Tuhan, masih dompet masih bisa jalan. Kalau dompet nggak bisa jalan, kartu kredit nggak jalan, sedih juga. Memang pada umumnya kita ingin supaya berada di musim yang baik, musim yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kenyataan berbeda dari harapan yang ada. Keadaan inilah membuat diri kita akhirnya mendatangkan kekecewaan,
kepahitan menjadi tawar hati pada diri kita, bahkan timbul sikap mempersalahkan Tuhan. Banyak manusia mempersalahkan Tuhan di dalam masa hidupnya. Kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan begini, saya berdoa pagi sore sama, kok Tuhan begini? Itu ini nyata. Jadi real, kita harus menerima kenyataan hidup. Kita tidak bisa menentang hidup yang ada. Tuhan selalu, masalah di hidup kita pasti terjadi. Tetapi selama masalah itu terjadi di hidup kita tetap berfokus pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Endingnya pasti happy. Tapi seringkali kita bersungut, marah, menggerutu sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ini yang tidak baik. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tetap diam, tetap bersyukur, tetap mengasihi Tuhan. Makanya jadi orang Kristen bukan hanya sekedar percaya, naik tingkat. Beriman boleh, memang benar, percaya. Tapi kita harus naik tingkat, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tuh gak terbatas. Tapi kalau percaya Tuhan terbatas. Beriman terbatas. Kita dalam hidup berkatin, wah, God is good all the time God is good. Benar. Kalau ada yang berkatin, kalau keadaan saudara masalah, besok masalah, bulan depan masalah, iman kita rontok gak? Rontok lama-lama. Turun iman kita. Mana Tuhan? Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun terjadi, God is good all the time. Kita tetap panggil Bapa di surga. Kita panggil tetap Bapa. Kita nggak berubah iman kepercayaan kita karena kita mengasihi Tuhan. Saya contohnya, saya mengasihi Tuhan di dalam masalah hidup saya. Saya tidak pernah ditinggalkan orang yang benar-benar melakukan sesuai firman Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Hidup kalau secara family, waktu saya anak-anak saya masih remaja, beberapa penderitaan yang waktu disita aset saya di bank di Australia, semua disita. Toko ada 5 yang disita, gudang disita, rumah disita, mobil ada 7 disita semua. Mobil saya kelasnya 4M, 3M, 2M, total semua 7 mobil itu kurang lebih hampir 15 sampai 17M. Habis semua. Yang saya punyanya Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa kecewa sama Tuhan, saya bisa meninggalkan Tuhan, saya bisa bersungut, menggerutu, dan berhenti jadi orang Kristen. Tapi saya tetap mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan kemana-mana. Saya berjanji, Tuhan, saya melayani Engkau dengan tulus hati, tanpa pamrih. Saya melayani Tuhan sudah 15 sinode, lebih dari 50 gereja, belum penjara. Kalau saya khotbah lebih dari 1.500 kali. Saya tidak cari uang, 1 rupiah pun. 1.500 kali khotbah, 1 perak pun gak pernah masuk ke kantong saya. Tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan walaupun keadaan lagi down. Tetap saya melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Baru kemarin bulan lalu tanggal 12 kemarin saya Cirebon. Istri saya lagi di Australia, saya ajak teman saya 3 orang ke Cirebon. Bayar hotel saya bayarin, makan di Siput Sentosa di Cirebon hampir 1 juta saya yang bayar. Bensin saya yang bayar, makan durian Musangking durian mahal kan, saya yang bayar, semua saya yang bayar. Teman saya taunya duduk kayak enak. Dikasih persembahan, gereja besar, 700 orang jemaatnya. Dia punya screen di belakangnya aja. Saya tanya, bagus sama screen LED, berapa belinya? Nggak murah, nggak mahal, 700 juta. Coba Pak Nugroho beli LCD di atas kayak gini, screen tapi dari LED, 700 juta. Itu gereja itu yang diri dulu Yeremia Lim, yang almarhum. Nah, sekarang dipegang oleh pendeta Win Berata Atmaja. Saya udah ngelainin 7 kali, sampai 6 kali juga. Persembahannya gede, 3 juta dikasih. Wah, tebal. Kembali untuk kerjaan Tuhan.